Safe, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024 merupakan Pekan Prapaskah kelima. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Tuhan, kami mohon pada hari ini kiranya Engkau menyertai kami, segala aktivitas kami, segala rencana hidup kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kiranya apa yang kita renungkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini tentang bagaimana dialog antara Yesus dan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Perkataan Yesus bahwa jika mereka tetap dalam firman-Nya, mereka adalah murid-murid-Nya yang sejati, dan kamu akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan mereka. Tetapi perkataan Yesus dijawab orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Pernyataan Yesus membuat orang-orang Yahudi bingung, dan mereka pun meragukan bagaimana mereka dapat merdeka. Yesus juga menjelaskan
bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hanya Anak yang dapat memerdekakan mereka. Jika Yesus memerdekakan mereka, maka mereka benar-benar akan merdeka. Yesus menyadari bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka berusaha membunuhnya karena firman-Nya tidak diterima oleh mereka. Yesus juga menunjukkan bahwa mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham, tetapi mereka berusaha membunuh Yesus sebagai sumber kebenaran apa yang diterimanya dari Bapa. Tetapi mereka menjawab bapa mereka adalah Abraham. Namun Yesus mengklarifikasi bahwa jika mereka adalah anak Abraham, mereka akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham, bukan berusaha membunuhnya. Orang-orang Yahudi tersebut juga mengklaim bahwa mereka bukanlah hasil dari perzinahan, melainkan satu Allah Bapa mereka. Yesus kemudian menyatakan bahwa jika Allah Bapa mereka akan mengasihinya karena Dia datang dari Allah atas perintahnya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang saya ambil dalam perenungan ini. Yang pertama, tentang kebenaran. Kebenaran yang datang dari Yesus dapat memerdekakan kita. Bila mana kita hidup dalam firman-Nya, kita akan menjalani kebebasan yang sejati dari dosa. Kita harus memiliki iman yang teguh terhadap firman-Nya dan percaya tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kita diajarkan dan dituntun untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan iman kita dan bukan bertentangan dengan itu. Apa yang kita kerjakan harus berlandaskan iman dan sesuai ajaran Allah. Ketiga, kita harus membuka hati untuk menerima firman Yesus dan mengasihinya, karena Dia datang dari Allah dan dipilihnya. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Yesus menjanjikan kemerdekaan dari perbudakan dosa. Ini tawaran yang tidak dipahami oleh orang-orang yang meragukan Yesus. Mereka menganggap Yesus menawarkan sesuatu yang salah. Kita pun seringkali menjadi demikian. Kita merasa tidak bersalah dan jauh dari dosa. Padahal dalam kenyataannya, kita justru penuh dosa dan salah. Semoga masa Prapaskah ini menjadikan kesempatan yang baik bagi kita untuk menjadi orang merdeka dan juga menguatkan iman kita dalam mengikuti Yesus, hidup dalam firman-Nya dan mencintainya dengan segenap hati. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.